Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Korupsi di Indonesia itu memang sudah akut. Seperti kanker stadium 4 teman-teman. Tumor yang gak pernah bisa diselesaikan. Bahkan partai-partai berlomba-lomba teman-teman untuk menjadi top pertama partai paling korup. Dan hal yang luar biasanya teman-teman, partai paling korup di Indonesia kini resmi harus dibubarkan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Saya nggak mau menyebut namanya siapa. Anda sudah tahu sendiri partai mana yang paling korup. Dan saya yakin 99% rakyat Indonesia juga sepakat kalau misalnya partai paling korup, para koruptor dibubarkan saja karena memang tidak bermanfaat. Slogan-slogannya wong cilik, slogan-slogannya pro rakyat, itu semua terhapus setelah mendapatkan kekuasaan selama 10 tahun. RUU perampasan aset, undang-undang koruptor tak kunjung diselesaikan. Ini sebuah fakta, bukan hoax. Ini sebuah fakta bahwa partai paling korup harus diselidiki. Karena mungkin saja ada aliran korupsi, aliran uang haram yang masuk untuk membiayai partai tersebut. Nah, kan menjadi sebuah, kita penasaran, partai mana sih yang paling korup? Dan apakah bisa partai terkorup itu dibubarkan? Itu bisa loh. Jangankan partai, DPR saja pernah dibubarkan. DPR kita yang saat ini memang banyak sekali pro kontra, banyak sekali permasalahan-permasalahan, memang harus direvolusi. Apakah diganti total semua anggota DPR-nya atau seperti apa? Nah, teman-teman, ini bakal sangat menarik. Video ini bakal sangat menarik untuk teman-teman simak, karena kita bakal lihat ini partai-partai yang siap-siap saja bakal dibubarkan. Tanpa panjang lebar, kita simak video selengkapnya. Begini amat ya, pejabat. Gaji DPR malah naik setelah direvisi. DPR nih ya kan, kalau dihitung-hitung nih ya kan gajinya mantep banget lo tahu. Tapi lu pada kerjaannya ngapain? Joget-joget. 3 juta per hari joget-joget doang. Ada rakyat yang lu bela? Ada? Kagak ada. Lu masuk DPR juga untuk membela diri lu sendiri kan? Sampai ada tunjangan beras 12 juta per bulan. Kata gue, beras apaan yang lu beli? Beras apaan? Beras porang? Fukumi? Elah, kata gue, 12 juta per bulan buat beras doang. Lu berapa orang yang makan di rumah? Se-RT, sekampung, se-RW, sekelurahan, sekecamatan, atau seprovinsi. Terus ada juga tuh tunjangan komunikasi. Lu komunikasi sama siapa? Sama jin. Sampai berjuta-juta begitu lu. Jika undang-undang perampasan aset tidak segera disahkan, Lur, saya takut, Lur, 250 jiwa akan bergerak seperti di negara Nepal, Lur. Itulah ancaman rakyat di sosial media yang berseliweran saat ini, Lur. Ada juga, Lur, naskah yang akan menggoncangkan republik ini, Lur. Turunkan Puan Maharani dan boikot partai-partai yang tidak mengesahkan perampasan aset untuk para koruptor, Lur. Bayangkan teman-teman, dari 500 lebih anggota DPR, tercatat 200 lebih justru mangkir di rapat paripurna sepenting ini, yang membahas RUU perampasan aset. DPR kok enggan menandatangani RUU perampasan aset? Astagfirullah, biar tuh. Bu Puan, tiap hari orang demo tuh depan kantor DPR. Temui dong, temui sampai hujan-hujanan begitu. Penuhi tuntutannya, Bu, penuhi tuntutannya. Anggotanya kan banyak. Kalau nggak mampu, Bu, mundur. Nggak pernah kan nemu pendemo, mundur, Bu. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Kadal iki to Pak sing entekne duit negara ki sing tukang roh ki Pak. Nang ndi go duit negara ki. Wah, ngene kok oleh ngidone cangkeme to ki. Mentolo aku. Rakyat kesusahan kok hura-hura itu kan ora suwe ya kadal ngomong aku tetenono we kok klarifikasi kok apa we tetap dicepot we dipecat we iki dilaporamu kadal citra DPR itu tambah buruk nek lho kelakuane pejabat ini iki kok terang-terangan nang muka media ngerampok duit negara iki kadal. Rakyat sudah sulit, hidup mereka sudah semakin tercekik, masih juga harus ditambah tekanan-tekanannya. BPJS mau dinaikkan juga, pajak mau dinaikkan dan lain sebagainya. Sudah terlalu banyak tekanan yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Sementara mereka tidak merasakan hasil kerja dari kalian-kalian ini. Dan di saat yang bersamaan mereka dengan bisa-bisa ikut menghina masyarakat.
Kamu nggak pengen jadi DPR? Enggak. Kenapa? Haram. Dok, haramnya itu apa? Maksudnya haramnya di mana? Kadang suka makan uang rakyat. Pendidikan dikorupsi, timah dikorupsi, sampai uang zakat dikorupsi. Saya suka. Kerugian mencapai triliunan rupiah, tapi rakyat yang harus ganti lewat bayar pajak. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Minimal, kalau nggak bisa jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Kita hidup bukan untuk gantiin tugas setan. Ada pesta miras nih, itu dilakukan oleh ibu-ibu konglomerat. Salah satunya ketua DPR guys di sana, Puan Maharani. Orang udah nggak suka ya tetap nggak suka, dan ya kan kita juga nggak bisa bikin senang semua orang untuk suka. Ya. Lu stres tau nggak? Pindah dunia aja lu sana. Nggak, maksud gue, lu pikir tuh lu siapa? Hah? Gak usah maksa orang lain buat ngertiin kelakuan lu yang kayak setan itu. Ya, orang lain juga muak tau nggak? Kalau aku mau selfie, oh pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. 3, karismatik. 4, apa nih? Pintar. Udah jelek mukanya, jelek hatinya, jelek kelakuannya, jelek semuanya. Justru kasihan orang-orang kayak mereka tuh, penyakit jeleknya tuh akut, kagak bisa sembuh. GWS orang jelek. Kenapa lu? Lu hilangin suara gue, lu ketakutan KPK lu suruh bubarin. Karena lu partai terkorup di NKRI. Isinya partai lu tuh dari partai PDI Perjuangan yang slogan lu partai wong cilik ternyata adalah cuma isinya partai wong licik. Slogan lu cuma lu jadi manipulasi politik lu buat ngeruk rakyat, suara rakyat Indonesia. Tolonglah jangan dulu bubarkan DPR. Kami masih mau memakan uang rakyat. Gaji DPR tembus 230 juta per bulan. Perinciannya bikin geleng-geleng kepala. Kita lihat yuk. Nih. Para anggota DPR tertawa dan menari bersama-sama karena mereka mengalami kenaikan gaji. Saya mau tanya, siapa sebenarnya yang mengusulkan kenaikan gaji bagi DPR ini? Dan siapa yang menggaji DPR ini? Yang saya ketahui, yang menggaji DPR ini adalah rakyat. Dari rakyat. Tentu yang tertekan adalah rakyat. Ya kan? Kalian bekerja bukan sungguh-sungguh. Saya lihat. Kalian di situ duduk bersama-sama dengan pejabat-pejabat tinggi hanya mencari posisi aman ya. Bukan lagi kalian menjadi penampung aspirasi rakyat. Kabar korupsi lagi, kabar korupsi lagi, kabar korupsi lagi dari negeri kita tercinta Indonesia Raya. Kali ini KPK tetapkan Sekjen DPR RI sebagai tersangka korupsi pengadaan rumah dinas. PPATK ungkap transaksi aliran dana kasus dugaan korupsi tahun 2024 capai 984 triliun. Pejabat sing senengane korupsi, nyolongi duit rakyat, mentingno kepentingane dhewe, keluargane, golongane. Awakmu biyen lahir ku sakjane diadani apa diloco kontolmu cuk jancuk. Utak kok isine maling ae kono, pejabat kontol kono. Ada yang menarik, mari kita baca. Udah dibilang kan, bandal kali. Siapa yang itu kemarin bakar-bakar? Udah dibilang, jangan membakar fasilitas umum. Bandal. Rugi di kita juga, bodoh. Itu dibangun pakai pajak rakyat. Pakai uang rakyat. Gini lah, mereka kan perbaiki. Silap-silap jadilah ada korupsi. Pening. Jadi membuka peluang mereka untuk bisa korupsi. Syukur-syukur kalau semuanya jujur. Kalau enggak, udahlah pening 900 M itu. Entah tersalurkan kemana aja itu nanti. Aku nggak ada bilang pasti dikorupsi ya. Aku bilang takutnya dikorupsi gitu ya. Lu bayangkan ini ya. Gua bukan beragama Islam ya, tapi gua sangat mengerti. Teman-teman gua yang beragama Islam, mereka sangat menanti-nantikan momen ini, bisa berangkat haji. Seingat gua ya, koreksi kalau salah, haji itu adalah rukun Islam yang kelima.
Jadi ini adalah salah satu ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Mereka harus melakukan perjalanan jauh sampai ke Mekah baru bisa melakukan ibadah haji ini. Lu bayangkan teman-teman ini udah menunggu lama 14 tahun, udah menabung, udah taruh harapan, ekspektasi tinggi, punya impian, malah gagal. Bukan karena kesalahan diri ya, tapi kesalahan pemerintah yang korupsi. Ini bener-bener gila sih. Coba di sini ada gak korban yang gagal berangkat ke haji karena dipersulit seperti ini? Korupsi 2,3 triliun, Setia Novanto bebas bersyarat karena aktif berkebun dan jadi motivator. Motivator apa ya? Motivator bahwa korupsi itu adalah kegiatan yang halal. Oh, pantesan ya semua yang dari pertanian itu aman ya. Gimana? Hei pejabat korup Indonesia, kalian mau Indonesia kayak negara Nepal sekarang? Kalau nggak mau tobat deh mendingan sekarang. Jangan pamer kekayaan, jangan flexing, jangan korup lagi, tobat semua. Buron sejak tahun 2014, DPO kasus pengengekan malah jadi anggota DPRD di Wakatobi. Polres, gimana kok bisa keluar SKCK-nya? Bukannya mau daftar caleg itu harus pakai SKCK. Kok bisa lolos? Kok bisa? Apalagi buronnya selama berapa, 11 tahun ya? Sudah lama itu ya, kok bisa, ada apa dengan Anda, Kalau gitu SKCK itu dihapus saja ya. Kapolri dihapus saja SKCK, nggak penting, nggak perlu. Karena apa? Nih, kayak gini bisa lolos, gimana tuh? Gimana, ayo? Nggak jelas kok bisa ya kalau dipikir-pikir. Dia sudah mengengek orang. Terus nyalon DPRD lolos, bisa itu gimana ceritanya? Kok bisa? Ya Allah, gini amat ya. SKCK itu memang untuk rakyat bawah, orang atas nggak perlu SKCK ya. Makin ngaco aja ada anggota DPR yang ngambil uang CSR yang seharusnya digunakan untuk rumah ibadah. Hai, saya Reza Baluel, saya seorang jurnalis. Jadi KPK sudah menetapkan ada 2 tersangka anggota Komisi 11 DPR, Heri Gunawan dan juga Satori, jadi tersangka dalam korupsi dana CSR BI dan OJK. Uang 28,4 miliar rupiah yang harusnya buat masjid, gereja, dan juga UMKM, malah masuk ke deposito, beli tanah, dan masuk ke rekening pribadi mereka. Lucunya, malah ada yang bilang anggota DPR nggak pernah pegang uang CSR. Sekarang KPK lagi mau telusurin nih, apakah uangnya juga masuk ke partai? Kalau iya, bakal nambah banyak yang jadi tersangka. Mungkin mereka kira CSR itu cari sumber rekening ya untuk nambahin ke rekening pribadi. Kita lihat babak berikutnya seperti apa. Apakah tersangkanya akan bertambah? Jangan lupa untuk tulis di kolom komen dan follow Reza Report untuk update terbarunya. Korupsi pertama tuh di DPR, perdagangan, undang-undang, pembuatan undang-undang pakai bayar tuh, indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 yang 38 itu jelek sebenarnya, tetapi turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34 tahun ini. Kenapa? Karena korupsi. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu tidak ada yang menakutkan dari sini kecuali koruptor yang takut. Kalau orang-orang biasa, aktivis gerakan penegakan hukum pasti paham bahwa ini RUU ini bagus untuk pemberantasan korupsi. Dan saya tambah sedikit, jabatan itu tidak dibawa mati, Pak. Kita beri legacy bersama teman-teman di Telkom, insya Allah di penghujung jabatan kita masing-masing di periode ini, soal Starlink ini adalah ada legacy yang akan kita rumuskan bersama. Mohon maaf jika terlalu panjang pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Puan tegaskan DPR tak ingin tergesa-gesa bahas RUU perampasan aset. Ya iyalah, udah pasti nggak bakal tergesa-gesa. Soalnya kan mau siap-siap dulu, mau prepare dulu, mau bersih-bersih dulu kan, maksudnya gitu. Biar nggak terlalu banyak yang kena kasus korupsi nantinya, ya kan? Begitu bukan? Miss Puan Maharani, wanita terkuat di muka bumi ini. Woi. Udah dikasih beton ya depannya, itu gimana tuh Mbak Puan melihatnya, Mbak Puan? Ya, mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi. Wong nek akan miri yo ngene iki, Bu. Teko pengen. Dirungokne ten enak wong ngomong iki. Iki ditakoki, ngopo gerbangmu dikai beton, dikai oli iki ngopo? Kok iso aspirasi saling menghormati. Sing dihormati opo DPR ki? Opone? Lihat dulu nih fotonya nih orangnya. Anak Puan Maharani diusulkan jadi ketua DPD PDIP Jateng oleh PAC Kebumen.
Ini sudah ada bibit-bibit akan diturunkan singgasana dari buyut ke nenek, ke mama, ke anaknya si Cicit. Pertanyaan gue, itu satu keluarga gak ada malunya ya? Lu tuh cuman ngandelin buyut lu doang, tahu gak sih? Apa ini perempuan gak bilang begini ya? Mah, aku gak mau di pemerintahan, aku takut nanti netizen bilang hanya karena mamanya Puan Maharani. Lu gak belajar dari mak lo tuh yang ditanya sama wartawan, hanya karena anugerah anaknya Megawati. Megawati hanya karena anugerah anaknya si Soekarno. Mental kalian satu keluarga kuat sekali ya, patut diacungi jempol. Imagine all the people. Jangkrik ketua DPR, rakyat lagi susah malah kono nyanyi-nyanyi. Imagine the people. Gatel ketua DPR. Ya, rakyat lagi susah, rakyat lagi angel golek gawean, angel golek duit, malah kono nyanyi-nyanyi mundak bayarane diengkulmu amoh tempekmu jebrak kuwi. Tek penak menuripmu Puan Maharani. Kowe dadi anggota dewan ya mung kaya ngono kuwi gaweane. Nyanyi-nyanyi, mesam-mesem, jogang jagong, joget-joget ngono. Ora mikir rakyate kowe. Rakyat keblasuk-blasuk, keblangsak-blangsake ora mau pikir. Padahal dapuranmu kuwi ya dibayar karo rakyat lho. Rumangsamu, lah kowe oleh bayaran gede, oleh bayaran akeh ngono kuwi sapa sing bayar? Sapa sing nyokong? Rumangsane sing bayar kuwi presiden. Rumangsane sing bayar negara. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi lengkap terkait ya desakan-desakan rakyat untuk membubarkan para partai-partai yang memang terlibat korupsi, partai-partai juga korupsi di Indonesia. Jadi seharusnya ya negara ambil alih saja. Kalau misalnya memang terbukti ada aliran uang haram masuk ke partai, langsung diproses oleh KPK. Jangan tunggu-tunggu lama-lama, karena ya percuma kalau misalnya negara dikuasai oleh para koruptor, tidak akan pernah bisa maju. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sih dengan statement saya? Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.